ya mungkin itu yang nanti akan terjadi ketika pandemi ini berakhir. Lalu walaupun kita sekarang di rumah, kita selalu memikirkan, aduh kapan sih pandemi ini berakhir, kapan sih ini bisa PSBB dicabut, kapan sih ini boleh keluar rumah lagi, kapan sih bisa jalan-jalan lagi. Nah, tapi seperti yang di awal tadi dikatakan, industri pariwisata sekarang sedang turun sekali, sedang ya mungkin bisa dikatakan mati suri. Lalu pertanyaannya bagaimana nanti pariwisata pasca pandemi ketika pandemi ini berakhir? Ini saya kutip dari Alfara Research Center. Ada 2 survei di sebelah kiri. Ketika kita melakukan rutinitas di rumah atau ketika kita lagi pada saat ini harus di rumah saja, item-item manakah yang menurut Anda telah berubah dalam hidup Anda? Sebagian orang atau bahkan mayoritas orang bilang kehidupan sehari-hari yang lebih bersih dan lebih higienis. Lalu ternyata orang-orang juga mengatakan ada loh banyak aktivitas yang bisa dilakukan di rumah. Itu 2 tertinggi yang lebih dari 50%. Sedangkan yang di kanan, ini berhubungan dengan pariwisata, bila wabah COVID-19 selesai, aktivitas apa sih yang paling ingin Anda lakukan? Ternyata yang paling tinggi jawabannya, pergi ke tempat wisata. Mungkin karena bosan di rumah, ngeliatin suami lagi, istri lagi, anak lagi, tetangga lagi. Mungkin setelah pandemi berakhir, butuh kesegaran baru, butuh sesuatu yang lebih fresh. Makanya banyak yang berharap ketika COVID-19 ini selesai, mereka bisa pergi ke tempat wisata. Lalu yang kedua, tentu saja bekerja, lalu bersilaturahmi dengan keluarga atau teman. Tetapi jawaban tertinggi adalah pergi ke tempat wisata. Ini menandakan bahwa ada harapan industri pariwisata akan bangkit setelah pandemi ini. Lalu bagaimana sih ketika kita di rumah aja? Kita tentu pasti kangen wisata. Kita tentu pengen cepat berakhir. Tapi ketika kita lagi kangen-kangennya sama jalan-jalan, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah. Seperti tadi survei yang di sebelah kiri, itu dikatakan ternyata banyak aktivitas-aktivitas yang kita bisa lakukan di rumah. Nah, kalau lagi kangen jalan-jalan, kangen wisata, aduh kapan ya bisa wisata lagi, aduh saya pengen lagi deh ke Jogja, saya pengen lagi deh ke Bali. Bisa ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, misalnya ikut virtual tour. Virtual tour ini lagi ngetren, karena ketika semua tempat-tempat wisata tutup secara nyata, secara real, ya akhirnya orang berpindah ke virtual. Ngelihat Paris secara virtual, ngelihat Jogja secara virtual. Saya belum pernah nyoba jujur virtual tour ini, tapi mungkin di satu kesempatan saya juga ingin mencoba. Seperti apa sih rasanya virtual tour? Mungkin bisa jadi nggak sama dengan jalan-jalan yang kita alami atau kita sering lakukan, tapi setidaknya mungkin itu bisa mengobati rasa keinginan kita jalan-jalan. Lalu yang lain yang lebih sederhana, kita bisa ngintip Instagram, kita bisa ngintip video, foto mengenai destinasi wisata yang bisa, yang mau kita jalani nanti setelah COVID-19 ini berakhir. Misalnya pengen ke Palembang, ya mungkin kita bisa lihat-lihat dulu Instagram mengenai apa sih yang ada di Palembang, lihat-lihat foto, lihat-lihat video, gimana orang-orangnya, gimana komunitas di sana, bisa lewat Instagram atau sebenarnya media sosial lainnya. Lalu bisa juga nonton video tema wisata seperti yang klasik-klasik kayak Eat, Pray, and Love. Lalu baca buku atau e-book tentang wisata, tentang budaya, karena biar bagaimanapun budaya dan wisata itu sangat bertalian erat. Dan ikut webinar dengan topik seputar pariwisata kayak kita sekarang ini, itu juga salah satu untuk
mengobati kerinduan berwisata, walaupun mungkin temanya nggak melulu destinasi wisata, tapi dengan ikut webinar dengan topik seputar pariwisata, kita bisa tahu atau kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih dari pariwisata itu sendiri, nggak hanya sekedar ada apa sih di Bali, ada apa sih di Jogja, kita mau ngapain sih, kita mau jajan apa sih, nggak hanya sekedar itu. Lalu ada juga bergabung dengan komunitas pencinta wisata. Kalau kita lagi kangen, kita bisa berbagi cerita, kita bisa berbagi foto. Dan yang paling penting, tentu menabung dan membuat wishlist kemana sih kita mau jalan-jalan setelah pandemi ini berakhir. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal lain di luar dari hal-hal yang saya cantumkan di sini. Ini hanya sekedar contoh. Kalau misalnya memang kalian punya ide-ide lain, ya silahkan. Itu bisa dilakukan ketika pada saat di rumah saja. Lalu setelah pandemik berakhir, kepikiran nggak sih wisata nanti akan kayak gimana? Berwisata akan seperti apa? Industri pariwisata akan mengalami hal yang bagaimana? Kalau buat saya berpendapat bahwa berwisata nggak akan sama lagi seperti saat sebelum pandemi. Karena apa? Karena pandemi ini membawa beberapa habitus baru, beberapa kebiasaan baru, beberapa hal baru yang mungkin nanti akan menjadi kebiasaan kita. Misalnya kayak tadi di videonya, di upload dan videonya Naomi Campbell tentang menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, terutama diri sendiri dan tentu saja lingkungan di destinasi. Lalu juga kita terbiasa dengan peduli akan sesama. Saya banyak sekali menerima baik itu broadcast message maupun ajakan-ajakan dari teman secara langsung, dari kolega untuk peduli akan sesama, misalnya mengisikan berdonasi, membantu si ini, si itu, membantu komunitas ini dan itu akan mungkin menjadi sesuatu yang bukan kebiasaan, tapi sesuatu yang baik yang bisa dilanjutkan setelah pandemik ini berakhir. Lalu ada juga berhemat. Kenapa berhemat? Karena kita tahu pandemik ini membawa kesulitan tersendiri dari sisi ekonomi dan finansial. Banyak orang, ada yang gajinya dipotong, ada yang bahkan disuruh unpaid leave, bahkan ada yang di PHK, dan ini membuat kita harus mawas diri dan bijak menggunakan uang dengan berhemat. Dan berhemat ini diharapkan menjadi sesuatu kebiasaan baru, menjadi sesuatu budaya baru ketika pandemi ini berakhir. Dan yang terakhir, bersahabat dengan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya orang tua saya. Orang tua saya itu pada saat sebelum adanya pandemi ini nggak bisa namanya buka YouTube, nggak bisa buka lagu-lagu, cari lagu-lagu di YouTube atau browsing mengenai berita-berita. Tapi sekarang ketika ada pandemi ini, tiba-tiba dia yang tadinya gaptek jadi lihai banget menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Malah ngajarin saya, kamu kalau mau lihat berita di sini aja, ini beritanya lebih akurat dan lebih cepat daripada di situ. Itu salah satu contoh kita menjadi lebih melek dengan teknologi informasi dan komunikasi, karena mau nggak mau kita harus berdamai dalam tanda kutip dengan hal ini. Semuanya sekarang pakai online. Yang tadinya kita bisa kuliah tatap muka, sekarang kami harus kuliah online. Bukan hanya kuliahnya saja, tapi sampai sidang skripsinya pun harus online. Bahkan di beberapa kampus, di beberapa sekolah, wisudanya juga online. Jadi mau nggak mau ini harus menjadi sesuatu yang menjadi teman kita selain orang-orang yang kita pedulikan. Nah, wisata pasca pandemi itu gimana sih? Atau bagaimana sih nantinya wisata pasca pandemi ini nantinya akan ada plus minusnya,
Lalu apa dan bagaimana banyak promo, marak destinasi baru, lalu banyak peminatan-peminatan baru, terutama peminatan-peminatan domestik yang jarak dekat, dan destinasi-destinasi baru ini mungkin akan dicari setelah pandemi. Kenapa? Karena orang akan punya perilaku wisata yang berubah, yang tadinya tidak sadar kesehatan, yang tadinya tidak sadar lingkungan, menjadi lebih memperhatikan. Oleh karena itu, destinasi-destinasi baru yang mungkin akan berhubungan dengan kesehatan dan lingkungan mungkin akan menjadi sesuatu yang baru buat mereka dan menjadi marak. Itu salah satu contohnya. Lalu plus minusnya apa sih? Plus minusnya nanti ketika industri pariwisata bangkit lagi pasca pandemi, itu akan ada lapangan kerja baru. Lalu yang terpenting juga ada protokol imigrasi dan protokol kesehatan yang lebih baik. Karena jika sekarang protokol imigrasi mungkin tidak sebaik, tidak baik, mungkin akan lebih baik. Begitu juga kesehatan, karena belajar dari kasus-kasus sepanjang pandemi ini, tentu mereka nggak mau terulang lagi dan mereka akan menerapkan SOP atau bahkan dibuat undang-undang baru, peraturan-peraturan baru, dan lebih ketat lagi imigrasinya, karantinanya, seperti itu. Itu salah satu nilai plus. Tapi nilai minusnya, mungkin saja, ini sih pikiran saya, polusi udara kembali menjadi saat sebelum PSBB, saat sebelum lockdown, karena ada beberapa berita menyebutkan udara menjadi jauh lebih bersih ketika ada lockdown, ketika ada PSBB, karena kendaraan bermotor yang lalu lalang juga jauh berkurang, lalu juga aktivitas pabrik juga jauh berkurang, sehingga udara lebih bersih dan pencemaran lingkungan juga lebih sedikit. Tapi ketika nanti pariwisata pasca pandemi, tentu saya tidak mengharapkan polusi udara dan pencemaran lingkungan kembali lagi seperti sebelum adanya pandemi, tetapi paling tidak, walaupun mungkin lebih buruk dari sekarang, tapi tidak signifikan karena kita sudah memiliki habitus baru untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, pasca pandemi, gimana sih bisnis pariwisata ini? Siap nggak sih mereka sebenarnya untuk kembali lagi, untuk kembali aktif lagi, bahkan mungkin untuk kedatangan wisatawan-wisatawan yang sangat banyak. Sebenarnya mau nggak mau kan oleh orang lain yang siap, atau bisnis pariwisata apapun itu, hotel, restoran, atau mungkin atraksi-atraksi, destinasi-destinasi wisata, membenahi atau membangun akses atraksi dan amenitas atau yang kita kenal dengan sebutan 3A. Dan biasanya nih, ketika ada sebuah perusahaan, ada 10 orang, pasti ada 10 ide, ada 10 kepala, ada 10 pikiran. Dan sehingga manajemen internal kita menjadi karut-marut. Dan pada saat ini, lagi mati suri ini, kita ada baiknya mengevaluasi seberapa baguskah, seberapa baikkah, atau seberapa berjalankah manajemen internal kita, atau kita perlu perbaikan yang nantinya bisa membantu dan mendukung bisnis pariwisata yang kita punya setelah COVID ini berakhir. Lalu kita juga mungkin harus mengevaluasi target pasar yang ada. Karena setelah COVID berakhir, bisa jadi target pasar kita berubah. Menjadi lebih spesifik kah, menjadi lebih luas kah, atau bahkan menjadi sama sekali baru kah? Kita harus cari tahu. Lalu mencari tahu juga kebutuhan dan keinginan si wisatawan itu sendiri. Karena pada saat setelah COVID nanti bisa jadi berubah. Kenapa berubah? Tentu mereka punya wishlist masing-masing. Seperti yang tadi kita sudah katakan, mereka menabung, mereka akan punya kebiasaan-kebiasaan baru.
Lalu untuk si bisnis pariwisata itu, ya mau nggak mau kita menyusun strategi dan promosi dengan membuat program-program yang menarik, sehingga ya kita akan bisa meraih kue itu lagi, bahkan lebih besar lagi. Untuk saat ini yang bisa dilakukan juga jika memungkinkan bisa melakukan shifting. Shifting itu seperti lini bisnisnya A, tapi karena lini bisnis A lagi nggak bisa jalan, ganti deh ke lini bisnis B yang mungkin bisa lebih menjanjikan, seperti itu. Lalu membuka diri tentu saja dengan habitus baru yang ada, yang nanti bisa menjadi sesuatu yang baru, menjadi suatu kebiasaan yang baru, suatu budaya yang baru di wisatawan atau pariwisata. Dan tentu saja bersiap dengan era yang semakin digital, karena kita sudah bisa mencoba dengan berbagai cara online, kuliah jadi online, ujian jadi online, wisuda jadi online, jalan-jalan jadi online melalui virtual tour, jadi semuanya bisa online. Jadi mau nggak mau kita harus bersiap dengan era yang semakin digital, kita harus siap dengan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin kompleks. Kalau enggak, mungkin kita akan tergerus dengan bisnis-bisnis serupa yang menerapkan itu. Dan sebagai wisatawan, tentu kita harus jangan mentang-mentang gimana ya, ketika pandemi ini berakhir, wah jor-joran, wah mumpung pandemi berakhir, aku mau kesini, pokoknya nggak mau tahu, aku mau begini. Jadi nggak bisa kita mentang-mentang seperti itu. Jadi ketika virusnya sudah berakhir, tidak serta-merta bahwa kita merdeka 100%. Karena apa? Karena tentu akan ada praktek-praktek baru yang kita biasa sebut the new normal, yang mungkin harus kita ikuti. Misalnya karena tadi kita sudah terbiasa dengan mencuci tangan, dengan apa-apa dibersihkan, kita lebih care dengan kesehatan. Kita lebih care dengan kebersihan. Jadi kesehatan dan kebersihan menjadi prioritas. Buang sampah pada tempatnya, vandalisme jadi lebih berkurang, lalu kita jadi lebih peduli dan interaktif terhadap komunitas lokal, yang tadinya kita cuek-cuek aja, yang penting bisa moto-moto, yang penting bisa makan enak, yang penting bisa kasih makan Instagram. Nah, dengan adanya new normal ini, mungkin kita nanti akan lebih peduli dan lebih bisa berinteraksi dengan komunitas lokal. Itu dari sisi kemasyarakatan dan dari sisi sosial. Lalu dari sisi ekonomi dan finansial, tentu dengan kita terbiasa berhemat karena potong gaji mungkin, atau kita disuruh unpaid leave pada saat COVID-19 ini berlangsung, kita jadi lebih bijak dalam melakukan perencanaan. Yang ini kayaknya nggak perlu amat, take out aja deh. Atau yang ini oke sih, tapi jauh banget nih. Kayaknya kita nggak bisa untuk include di itinerary kita, ya udah deh, kita nggak usah deh. Jadi kita bisa bijak dalam melakukan perencanaan dan kita menjadi lebih matang ketika melakukan rencana. Dan tentu saja itu diikuti dari sisi budgetingnya. Dan yang dua terakhir, asuransi perjalanan. Ini asuransi perjalanan maksudnya asuransi perjalanan yang tadinya ketika kita menulis formulir atau ketika kita disuruh pilih mau asuransi atau enggak, kita selalu cuekin, enggak mau asuransi. Tapi ketika sekarang mau nggak mau, atau bukan mau nggak mau, kita memilih mencontreng kotak asuransi perjalanan. Kenapa? Karena ketika kita berwisata, kita nggak tahu akan apa yang terjadi secara kesehatan, secara keselamatan. Kalau ketika dulu kita cuek aja lah, ngapain asuransi perjalanan, kan kita juga nggak pakai.
Tapi kita akan mikir 2 kali ketika si COVID ini berakhir, asuransi perjalanan ternyata perlu loh dan bisa menjadi hal yang kita bisa andalkan. Dan yang terakhir, staycation. Staycation itu menjadi suatu waktunya prioritas. Sepertinya udah habis. Oke, nggak apa-apa. Mungkin bisa disimpulkan kira-kira. Ini cuma tinggal satu. Oh ya, baik. Kesimpulannya adalah ini sebenarnya. Saya ngutip dari UNWTO tentang travel tomorrow. Jadi ketika kita setelah selesai pandemi ini, kita bijak berwisata karena apa? Karena bentuk dari solidaritas kita ingin mengetahui, kita ingin mendapatkan suatu nilai dan sesuatu yang baru dan bernilai, yang berharga, bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi juga buat orang lain dengan belajar budaya yang berbeda, dengan mendukung berbagai lahan pekerjaan di sektor pariwisata, dan dengan ikut membangun dan mempromosikan wisata berkelanjutan, nggak usah yang berat-berat tapi yang ringan-ringan saja, misalnya jangan buang sampah sembarangan, lalu mendukung pariwisata lokal, lalu juga kita juga punya kesempatan untuk menemukan sesuatu yang baru di sekitar kita. Jadi sesuatu yang baru itu nggak harus jauh, wah harus ke Eropa, harus ke Amerika untuk menemukan sesuatu yang baru, nggak juga, tapi mungkin aja ketika kita jalan-jalan ke situ Babakan, yang dekat banget, yang masih di Jakarta, kita bisa juga menemukan sesuatu yang baru. Itu saja dari saya, kesimpulannya. Silahkan kalau ada yang mau ikut sharing juga, atau kalau ada pertanyaan, atau ada mungkin pemantik diskusi lainnya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih untuk waktunya Kak Agnes. Sesinya menarik banget dan ada banyak kutipan serta data yang cukup menarik banget ya. Jadi nanti kita akan bahas di akhir nih, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tentunya mengenai gimana sih kita berwisata pasca pandemi. Ada yang menanyakan kapan kira-kira udah siap nih kita untuk berwisata gitu ya. Dan tadinya dan seperti apa ketika kita berwisata nanti, sepertinya udah banyak dibahas tadi sama Kak Agnes. Ada banyak new normal tadi ya, new normal yang harus teman-teman lakukan dan praktekkan ketika nanti wisata pasca pandemi ini udah nggak sama lagi gitu. Dan makasih banget tadi insight dari bisnis pasca pandemi juga, karena kita juga di Wanderlust, mungkin juga di sini ada teman-teman pelaku wisata juga, ini menjadi saat yang krusial banget gitu di saat-saat pandemi kayak gini untuk memikirkan strategi kita tuh akan seperti apa gitu. Karena kita juga sendiri sebagai pelaku bisnis pariwisata pasti menyadari bahwa gaya orang berwisata itu nantinya sudah tidak sama lagi gitu seperti saat mereka berwisata sekarang. Nah, untuk menyambung apa yang sudah dibahas dengan menarik sama Kak Agnes tadi, kita akan membahas dari sisi bagaimana sih kita bijak dalam mengelola keuangan nanti ketika udah saatnya kita berwisata. Dan tadi ada pertanyaan yang menarik juga. Saya akan spotlight dulu videonya ke Kak Pristi. Halo Kak Pristi, udah siap ya untuk memberi sesi berikutnya? Hai. Ya, jadi Kak Pristi akan... Suara saya terdengar ya? Terdengar jelas. Dan nanti mungkin bisa disinggung dikit nih Kak, ada pertanyaan yang cukup nyambung dengan sesinya Kak Pristi gitu, tentang bagaimana sih, namanya, mana tadi saya kehilangan ininya, aturan mengenai social distancing ya, bahwa hotelan harus ditutup, segala macam gitu kan. Nah ini berhubungan soal keuangan juga nih, pendapatan yang diperoleh juga menurun secara signifikan. Nah mungkin nanti bisa disambung di presentasinya, bagaimana sih kebijakan yang bisa diambil pemerintah juga gitu untuk menanggulangi hal ini. Dari Roni, mahasiswa Fakultas Hukum Atmajaya. Baik, saya serahkan waktunya buat Kak Pristi untuk memulai. Waktunya 15 menit ya Kak ya. Nanti disambung sesi terakhir. Iya. Baik, silahkan. Oke. Apakah slide saya sudah kelihatan? Ini baru mulai screen sharing Kak, belum kelihatan. Oke. Ya, ini udah mulai kelihatan. Sip, silahkan. Oke, sebentar.
Oke, sebelumnya saya bisa memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pristiana Widyastuti. Saat ini saya mengajar di Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Komunikasi Atmajaya untuk prodi Administrasi Bisnis. Jadi sesi saya kali ini adalah berbicara mengenai bagaimana kita bisa bijak dalam mengelola budget berwisata. Jadi sudut pandang saya saat ini adalah bagaimana kita sebagai wisatawan gitu ya bisa mengelola budget berwisata atau bagaimana kita menyiapkan sebenarnya dana atau keuangan kita untuk bisa berwisata pasca pandemi. Agenda yang ingin saya bagikan pada sesi kali ini adalah yang pertama bagaimana kita menetapkan destinasi atau kita punya kan pasti selama kita karantin di rumah kan punya wishlist ya. Kira-kira nanti after COVID kita mau jalan-jalan kemana aja. Nah, kita nanti bicara tentang bagaimana kita menetapkan destinasi. Yang kedua adalah menyusun anggaran. Yang ketiga, kita bisa coba cek-cek paket promo wisata apa yang menarik. Yang keempat, apakah kita mau ikut open trip ya atau ikut travel atau justru kita akan solo traveling atau bepergian sendiri dalam arti menyiapkan segala sesuatunya sendiri, nggak ikut tour gitu ya. Nah, mungkin saya akan membagikan beberapa hasil survei sih, sebenarnya hasil survei dari Mark Plus Inc., yaitu konsultan marketing di Indonesia, yang telah melakukan survei ke masyarakat Indonesia, khususnya terkait dengan wisata. Nah, 54% wisatawan itu memiliki antusiasme untuk melakukan traveling lagi setelah wabah COVID ini selesai. Which is ini sudah lebih dari setengahnya punya niat untuk berwisata. Berarti tadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan apakah akan meledak tempat-tempat wisata, nah menurut survei bisa jadi demikian. Karena lebih dari 50% orang mengatakan pasti ingin berwisata setelah COVID ini berlalu gitu ya. Kemudian 48% wisatawan memilih untuk mengunjungi wisata domestik. Ini kenapa gitu ya? Karena pasca COVID pasti keuangan rumah tangga gitu ya, ekonomi keluarga itu pasti juga sangat terdampak. Sehingga after COVID tidak serta-merta langsung membuat orang itu untuk antusias langsung bepergian. Karena yang terpenting adalah mereka kan menstabilisasikan dulu keuangan rumah tangga. Maksudnya untuk kebutuhan sehari-hari itu stable dulu. Jadi pasti membutuhkan waktu kira-kira 3-4 bulan setelah stable baru mereka akan memutuskan untuk melakukan wisata, sehingga wisata domestik atau wisata lokal itu menarik ya sebelum mereka berpikir untuk pergi ke luar negeri dan lain sebagainya yang tentu juga membutuhkan budget yang lebih besar. Kemudian 55% wisatawan memilih untuk wisata kuliner, sisanya adalah wisata gunung, wisata air, ke pantai, berenang dan lain sebagainya, dan staycation. Nah, ini dilatar belakangi karena itu tadi menyambung dari apa yang disampaikan Bu Agnes bahwa ada habitus baru di mana yang dulunya orang kalau berwisata sukanya rame-rame gitu ya, tur terus misalnya mainnya ke Dufan, nonton konser dan lain sebagainya dengan keramaian orang, tapi punya habitus baru, rasa kehati-hatian yang baru di mana memilih untuk bepergian atau berwisata itu lebih intensif gitu, bukan intensif, maksudnya lebih sedikit orang gitu ya. Misalnya hanya dengan keluarganya sendiri atau bahkan solo traveling gitu ya. Jadi tidak beramai-ramai seperti habit yang sebelumnya yang sukanya perginya rame-rame, tapi sekarang mungkin dengan sedikit orang gitu ya, perginya dengan keluarga inti atau bahkan solo traveling sehingga staycation itu juga menjadi pilihan yang baru dalam liburan di pasca pandemi. Nah, kemudian kenapa sih penting menyusun anggaran liburan gitu ya?
sama prinsipnya ketika kita ingin melakukan investasi dan lain sebagainya, itu kan pasti harus melihat ketersediaan dana kita gitu. Kalau kita mau beli sesuatu kan pasti kita harus tahu dulu dana kita berapa. Nah, menyusun anggaran ini supaya biaya liburan yang kita keluarkan itu sesuai dengan dana yang kita punya. Jangan ngotot minta liburan, besoknya ngutang, nggak punya duit, nggak bisa makan, gitulah ibaratnya ya. Jadi, jangan sampai pos-pos anggaran liburan kita justru mengambil pos anggaran rumah tangga, gitu ya. Rumah tangga itu dalam arti kebutuhan sehari-hari, biaya makan, biaya cicilan, biaya investasi, biaya tabungan, dan lain sebagainya. Sehingga karena ada selesai COVID, udah bokek karena panik buying, udah bokek karena mungkin apa namanya, potongan gaji dan lain sebagainya, ditambah bokek karena ngebet mau wisata gitu. Nah, sehingga kita bisa menyikapi dengan bijak, kita susun dulu anggaran liburan kita, kira-kira berapa rupiah yang harus kita kumpulkan, berapa lama, sehingga ketika kita memutuskan untuk liburan, kita nggak merasa cemas karena atau kita nggak merasa was-was karena kantong kita tetap aman setelah menyusun anggaran liburan. Nah, berapa sih sebenarnya besaran anggaran yang dibutuhkan? Nah, besaran anggaran yang dibutuhkan itu tentu disesuaikan dari destinasi yang kita ingin tuju. Nah, pasti kalau overseas pasti beda dengan apa namanya, liburan domestik gitu ya. Jadi pasca pandemi ini pasti kita butuh ya sekitar 4 sampai 6 bulan masyarakat akan cenderung untuk fokus dalam pemulihan ekonomi keluarga, sehingga dana yang dialokasikan itu untuk liburan pasti juga masih terbatas, sehingga kita bisa memanfaatkan atau memiliki alternatif untuk wisata domestik atau wisata lokal, asalkan dalam arti yang membutuhkan budget lebih sedikit, tapi kita tetap refreshing, tetap fun gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita menyusun berapa anggaran yang kita perlukan untuk berwisata, hendaknya kita melihat dulu tentang persentase keuangan rumah tangga. Mungkin ini untuk adik-adik yang masih kuliah, kan saya lihat juga banyak mahasiswa. Nah, ini mungkin sedikit berbeda ya uang pengaturannya seperti apa, tapi saya bisa memberikan gambaran dalam rumah tangga itu kira-kira uang yang dialokasikan untuk bepergian itu atau berwisata itu berapa. Nah, sehingga adik-adik kalau punya tabungan pengen liburan tuh kira-kira bisa achieve di berapa bulan, setelah itu baru bisa pergi liburan gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya secara umum persentase keuangan rumah tangga itu 30% untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu 30% itu untuk membayar cicilan, misalkan ada rumah, ada mobil, ada lain-lain sebagainya. Tuh, terus kemudian 15% untuk dana darurat dan investasi apabila ada yang sakit dan lain sebagainya gitu. 10% untuk tabungan, 10% untuk dana sosial, dana sosial tuh misalkan ingin infak gitu ya, atau ingin memberikan sedekah dan lain sebagainya. Lalu 5% untuk hiburan atau wisata. Nah, lihat 5% itu kan angka yang cukup kecil ya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sehingga kalau kita punya tujuan atau destinasinya kita butuh uang 50 juta, nah 5% dari penghasilan kita sebulan itu berapa? Berapa lama kita bisa nabung? Nah gitu, berarti kita harus punya trik-trik untuk mengurangi budget, atau bukan mengurangi ya, lebih ke meminimalisir budget, sehingga ketika kita mau kumpulin uang untuk liburan, itu nggak terlalu lama takes time-nya gitu ya. Nah, yang pertama, untuk tentukan budget, kita harus tahu dulu destinasi yang mau kita tuju. Apakah ke luar negeri atau ke dalam negeri. Nah, kalau ke luar negeri, berarti kita harus berpikir negara-negara mana saja yang mau kita tuju. Nah, apakah itu butuh visa atau tidak. Karena kalau butuh visa, berarti butuh dana lagi untuk bayar visa. Nah, jadi saran atau tips untuk bisa menghemat, pilihlah negara-negara, kalau mau overseas, pilih negara-negara yang bebas visa. Apalagi sekarang dengan adanya pasca COVID ini,
negara Oke, kalau misalnya melihat dari akan memberikan stimulus atau halo? Halo, suara saya masih bisa didengar ya? Masih Kak, silakan. Oke. Nah, jadi negara bebas visa di mana kalau di negara bebas visa berarti kita kan bisa menghemat untuk biaya visa. Nah, di Asia Timur itu sudah banyak juga negara-negara yang bebas visa. Jadi orang Indonesia itu bisa bepergian ke sana. Nah, kalau ke dalam negeri, nah kita bisa tentukan kita mau kemana. Misalkan mau wisata alam, berarti bisa ke pantai, gunung, atau ke pedesaan. Nah, sekarang kan sudah banyak juga wisata ke pedesaan, kita staycation di pedesaan, kita apalagi orang urban kayak kita di Jakarta dan lain sebagainya, kita kan butuh refreshing tuh sebenarnya nggak muluk-muluk kan, pengen lihat ijo-ijoan, udara seger gitu kan, suara air mengalir. Nah, kita juga bisa staycation di pedesaan gitu. Nah, atau wisata non alam, misalkan ke Dufan ya, taman bermain dan lain sebagainya, atau wisata sejarah seperti ke museum, keraton, candi, wisata kuliner. Nah, itu juga sebenarnya bentuk refreshing lain itu nggak selalu liburan yang di tempat yang bagaimana-bagaimana, wisata kuliner, makan enak itu aja juga sudah bisa membuat kita refresh gitu. Atau staycation, kita bisa sewa villa atau homestay di suatu tempat gitu. Nah, untuk menyusun anggaran sendiri, ini ada beberapa 9 pos yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah moda transportasi. Moda transportasi itu berhubungan dengan tiket pesawat, kereta, atau bus, di mana kita akan menuju ke lokasi dari tempat wisata tersebut. Nah, selain moda transportasi utama, kita juga harus berpikir transportasi lokalnya. Selama kita di sana, kita mau antar lokasi itu gimana? Apakah kita mau sewa mobil, sewa motor, atau kita mau pakai kendaraan umum? Lalu biaya masuk objek wisata. Biaya objek masuk wisata tuh HTM ya, bisa tiket masuk, parkir, atau guide tour. Kalau kita ke wisata sejarah itu biasanya kan kita harus bayar untuk guide tour. Kemudian akomodasi menginap, apakah kita bisa memilih hotel, atau kita memilih homestay yang share room sehingga harganya lebih murah. Lalu kita pikirkan untuk anggaran konsumsi atau makanan, lalu biaya pulsa, telepon atau internet, dalam arti pasti kan kita tetap pengen eksis dong, kalau misalkan kita liburan kan kita pasti harus ngasih makan Instagram kita, media sosial kita kan harus aktif. Nah, sehingga kita juga harus bisa punya pos untuk biaya pulsa. Nah, anggaran belanja atau oleh-oleh, lalu ada biaya tak terduga. Nah, biaya tak terduga itu apabila kita udah pergi ke sana, lalu kita pengen change destinasinya, sehingga kita butuh biaya tambahan untuk transportasi. Nah, atau biaya kesehatan, ternyata selama kita liburan, kita sakit, harus ke rumah sakit, dan lain sebagainya, selalu beri pos untuk biaya yang tak terduga. Lalu yang terakhir adalah asuransi perjalanan untuk refund tiket atau hotel. Jadi lebih baik kita punya insurance ketika nanti tiketnya batal dan lain sebagainya, kita bisa refund gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah promo wisata. Nah, promo wisata itu kalau kita ikut tour gitu. Misalnya kita bisa cek-cek di paket wisata murah pakai Mr. Aladin, Traveloka, Yuk Travel, dan lain sebagainya. Atau bahkan kita bisa cek di akun Instagramnya Wanderlust. Nah, Wanderlust juga punya promo-promo wisata yang menarik. Nah, selalu perhatikan apakah paket wisata tersebut sudah memiliki fasilitas destinasi perjalanan yang jelas. Jadi jangan sampai ketika kita, ini murah nih, jangan asal pilih murah, tapi destinasinya ternyata sedikit misalkan, atau fasilitasnya, akomodasinya, hotel nggak ditanggung, makan nggak ditanggung. Nah, itu juga akan membutuhkan uang lagi. Jadi kalau teman-teman pengen ikut tour atau pakai open trip seperti itu, selalu pastikan destinasinya jelas, mau kemana aja, konsumsi siapa yang tanggung, akomodasi, transportasi lokal. Nah,
Lalu pilih juga waktu perjalanan, apakah di peak season atau low season, karena kalau di peak season pasti harganya juga jauh lebih mahal dibanding low season. Jadi selalu perhatikan promo wisata itu S dan K-nya apa, harus dipahami betul-betul, supaya ketika kita udah bayar, kita jalan, nggak ada biaya tambahan lagi yang nggak terduga terlalu banyak gitu ya. Kemudian ini saya memberikan simulasi budget. Misalnya kita mau pergi solo traveling ya, maksudnya bepergian sendiri tanpa ikut tour. Misalkan ini saya hitung untuk destinasi kita pergi ke Bali, daerah Jimbaran untuk 1 hari. Kita mau pergi ke GWK, ke Pantai Dreamland, sama Uluwatu untuk lihat kecak dance gitu ya. Nah, ini saya lihat ada beberapa anggaran, ini untuk normal dulu ya, teman-teman bisa lihat ini untuk biaya normal, transportasi Jakarta Bali PP misalnya pakai Batik Air ya, ini jamnya normal, itu 2,4 tuh PP. Lalu ada transportasi lokal, sewa mobil harian, misalkan kita pakai Move by Bali, mobilnya standar aja pakai Kalia plus driver, 217.000. BBM 100.000, karena biasanya kalau sewa mobil itu di luar harga BBM sama tip driver. Nah, itu ada 217, 100 sama 50.000. Lalu biaya masuk objek wisata, HTM untuk ke GWK, Dreamland, Uluwatu, dan Kecak sekitar 445.000 plus parkir. Lalu kita menginap di hotel bintang 3 daerah Jimbaran sekitar 250.000. Lalu konsumsi untuk 3 kali makan, nah ini makannya agak ala sultan ya, misalkan makan bebek bukit atau seafood yang di pinggir pantai, seenggaknya 150.000 per orang. Nah, hitung aja kalau 3 kali makan 450.000. Biaya pulsa 100.000, biaya oleh-oleh untuk makanan atau spa package. Kan kalau di Bali kan ada package untuk spa dan lain sebagainya sekitar 300.000, biaya terduganya 500.000. Asuransi saya cek Sinarmas Travel Silver sekitar 115.000. Jadi total per person kalau kita mau ke Jimbaran dengan harga normal sekitar 4.947.000, 5 jutaan lah untuk 1 hari. Nah, itu mahal kan, gitulah ya. Habis pandemi lalu pergi 5 juta, mahal. Nah, sehingga kita bisa ngurangin budget. Yang pertama adalah misalnya memilih perjalanan atau pesawat di dini hari. Jadi kalau dini hari itu biasanya harganya lebih murah, berapa ratusan gitu kan. Nah, lalu memilih objek wisata yang berbiaya rendah. Jadi kalau ke GWK itu sekitar masuknya 125, terus kebangunannya 200. Ya, jadi paling nggak 325. Jadi bisa dipilih objek-objek wisata yang berbiaya rendah atau bahkan nggak bayar. Lalu memilih homestay atau share room. Jadi kalau nggak ke hotel, kita bisa pilih ke share room yang kita bisa berbagi dengan orang lain. Biasanya harganya lebih murah, di Bali bisa rate-nya sekitar 50-75.000. Lalu memilih sewa motor, nah mengurangi biaya oleh-oleh, mengurangi biaya konsumsi, jadi nggak makan ala sultan bebek bukit atau seafood di pinggir pantai gitu ya. Jadi konsumsinya untuk makanan ala Bali, tapi yang tempatnya lebih sederhana gitu. Lalu harus menetapkan rencana itinerary itu yang jelas di awal, supaya apa? Kita bisa mengurangi biaya-biaya tak terduga apabila kita nggak sesuai atau tujuannya berbeda, sehingga kita harus ada biaya akomodasi lain gitu. Nah, kemudian misalnya saya kasih lagi simulasi untuk budget untuk solo traveling, misalnya kita mau pergi ke destinasi ke Malang Selatan ya, kan mungkin teman-teman juga tahu daerah Malang Selatan itu banyak banget pantai. Nah, saya ambil contoh di Pantai Balai Kambang sama Pantai Sendiki. Jadi ini untuk solo traveling yang harganya sudah mulai kita kurang-kurangi ya. Misalnya transportasi Jakarta-Malang kita nggak usah pakai pesawat ya, kita pakai kereta ekonomi PP, kita bisa dapat 150.000 sekali jalan. Lalu transportasi lokal kita bisa sewa motor sekitar 50.000, lalu BBM-nya 50.000. Biaya objek wisatanya di sana sama parkir dan motor itu sekitar 10.000 sampai 20.000. Lalu menginap homestay. Nah, homestay-nya itu bisa di rumah-rumah warga yang jual ikan bakar. Nah, mereka tuh biasanya juga menyiapkan tempat untuk menginap gitu yang harganya sekitar 100 ribuan gitu. Ya walaupun kalau homestay seperti itu kamar mandinya di luar kamar ya gitu. Maksudnya tempat mandinya itu sama kamarnya ya nggak
nggak seperti fasilitas hotel gitu, tapi itu kan sangat hemat, murah gitu ya. Lalu konsumsi kita bisa makan ikan di pinggir pantai dengan harga yang terjangkau, 3 kali makan 75.000, biaya pulsa, biaya oleh-oleh, dan biaya tak terduga, sehingga total per person sekitar 995.000. Ini setelah kita mengurangi budget-budget yang sekiranya bisa alternatif lain. Jadi alternatif lain itu misalnya transportasi, kita bisa pilih transportasi apa yang lebih murah gitu. Kak Pristi, Nah, waktunya oke, sudah habis ya. oke, dikit Ya. lagi satu slide ya. Nah, untuk tips wisata luar negeri, kita bisa memilih negara itu tadi ya, tujuan bebas visa, lalu memilih tiket promonya yang low season, atau kita pilih tiket pesawat dengan no baggage, sehingga kita bisa backpackeran gitu kan. Kalau pakai biaya baggage biasanya lebih mahal. Lalu bisa memilih Airbnb untuk bukan hotel gitu ya. Jadi kita bisa memasak sendiri. Itu biasanya Airbnb ada dapur, sehingga kita bisa kurangi konsumsi untuk biaya makan, kita bisa masak makanan instan. Walaupun kita ke Jepang, kita makan ramen, tapi ramen instan gitu. Itu lebih murah juga kan. Lalu bisa pergi berkelompok, sehingga kita bisa sharing untuk room, itu bisa ditanggung untuk kelompok, juga biaya transportasi lokal, kita juga bisa naik kendaraan umum, jalan kaki, rame-rame sama teman-teman gitu ya. Jadi kira-kira itu yang bisa saya share untuk mengelola budget wisata puas kantong tidak cemas. Jadi bijak mengelola untuk budget wisata. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Dini. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Pristi untuk sesinya. Cukup detail banget ya, sampai dibikin gitu budgetnya. Jadi buat teman-teman ini ya udah dijelaskan sampai segitu detailnya gitu. Mungkin gimana sih biar kita bisa lebih berhemat gitu. Terutama untuk mahasiswa nih Kak. Karena di sini banyak mahasiswa juga gitu kan. Jadi gimana supaya kantongnya tidak langsung dihabiskan gitu. Selesai pandemi harus tetap bijak mengelola keuangan. Nah, kita akan masuk ke sesi yang terakhir yang menarik banget karena ini teman-teman adalah milenial ya. Jadi kaum milenial yang suka berbagi di media sosial. Nah, bagaimana sih apalagi di era-era sekarang ini semuanya serba digital, apa-apa di-share gitu ya. Nah, apa kontribusi yang bisa teman-teman lakukan juga gitu sebagai kaum milenial ini dan digital untuk kita bisa lebih bijak berbagi di media sosial. Nah, udah ada Kak El di sini. Ya Kak El, halo. Halo. Semangat ya Kak di akhir sesi. Semangat, masih semangat. Semoga yang lain juga masih semangat. Baik, jadi silahkan Kak bisa di-share nih ke teman-teman. Gimana sih supaya kita bisa nanti lebih bijak gitu untuk berbagi di sosial media ketika berwisata. Iya. Silahkan Kak. Oke. Saya langsung mulai aja. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Nama saya Elkris Natalia. Biasanya memang seperti Mbak Dina tadi mengenalkan juga dipanggilnya dengan El. Saya mengajar di Prodi Ilmu Komunikasi Atmajaya. Dan saya akan membawakan materinya untuk sore ini mengenai bagaimana sih kita supaya bijak bermedia sosial, khususnya di saat kita berwisata, apalagi nanti pada pasca pandemi itu sendiri. Nah, ini saya akan memulai, ini mungkin saya nggak akan terlalu membahas detail, hanya memberikan gambaran aja data media sosial di Indonesia itu per tahun 2020 itu seperti apa. Bisa dilihat bahwa di sini jumlah pengguna media sosial yang aktif aja itu sudah mencapai sampai 160 juta. Dan itu dikatakan di sini juga ada mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Terus juga waktu yang dihabiskan dalam satu hari ketika menggunakan media sosial itu bisa dilihat ada rata-rata tuh 3 jam 26 menit. Dan nah ini, tadi seperti yang juga Mbak Dini bilang bahwa pengguna media sosial itu memang paling banyak itu adalah di generasi milenial sama generasi Z itu juga. Jadi yang anak-anak muda itu benar-benar lagi lagi senang-senangnya dengan menggunakan media sosial. Dan ini beberapa media sosial platform yang bisa dilihat di sini yang paling atas itu YouTube, mungkin juga karena sekarang ini kan banyak banget juga YouTuber yang sering banget membagikan konten di platform YouTube-nya mereka masing-masing. Oke, sebenarnya, nah ini ketika kita bicara mengenai media sosial sendiri, media sosial memiliki banyak fungsi, jadi nggak semuanya memang
juga bisa kita katakan sebagai apa ya, hal yang negatif karena ya ampun itu terlalu banyak, misalnya ngapain sih menghabiskan waktu sampai selama itu emang nggak punya kerjaan lain apa harus dengan media sosial dan lain sebagainya. Ya kita bisa pakai itu untuk sebenarnya bisa untuk bersosialisasi, bagaimana kita juga bisa membangun relasi dan bisa kita melalui medsos tuh kita bisa kasih dan bisa mendapatkan berbagai informasi. Bahkan sekarang ini medsos itu bisa kita dapatkan untuk informasi-informasi terkini ya, informasi-informasi baru, misalnya karena lagi COVID ini kita nggak tahu situasi atau apa, kita bisa lihat melalui media sosial. Dan itu bisa juga menjadi wadah kreativitas, juga bahkan bisa dipakai untuk media untuk promosi dan juga pemasaran. Nah, ini juga khususnya bisa dipakai sama industri pariwisata yang sebenarnya juga bisa dilakukan untuk memasarkan pariwisatanya mereka. Nah, ini salah satu berita yang ada saya ambil dari Jakarta Post, bahwa di sini dikatakan wisatawan Indonesia itu adalah yang paling tinggi menggunakan media digital pada saat mereka berwisata. Jadi rata-rata misalnya buat booking tiket perjalanan, terus juga hotel dan lain sebagainya, mereka paling banyak itu memang menggunakan aplikasi dari media digital itu sendiri. Juga bagaimana mereka untuk membantu membuat itinerary pada saat perjalanan, itu mereka lebih senang melihat atau mengecek melalui media sosial. Jadi dikatakan Indonesia tuh urutan kedua di peringkat sebagai digital travelers di dunia. Nah, ini juga ada lagi dari travel.tempo.co, di sini dikatakan bahwa wisatawan Indonesia itu senang meminta rekomendasi tempat wisata itu melalui jejaring sosial. Jadi bahkan tercatat tuh ada 60% diantaranya membutuhkan saran dari teman dan kerabat yang aktif di dunia maya. Dan itu bukan merupakan hal yang negatif ya, karena sebenarnya saya sendiri juga sering menanyakan beberapa tempat destinasi itu melalui media sosial. Jadi sebenarnya media sosial itu bisa membantu kita untuk mendapatkan banyak insight dari orang-orang yang mungkin memang sudah pernah berpergian terlebih dahulu, atau mereka memang punya sering sharing misalnya apa saja yang mereka lakukan sebelum, saat, atau setelah wisata itu sendiri. Dan orang Indonesia itu selalu paling senang melakukan riset melalui smartphone ya untuk traveling atau berlibur. Bahkan juga nggak jarang lagi wisata pun masih aktif dengan media sosialnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa media sosial memang tadi membantu untuk berbagi informasi, dan virus media sosial ini sebenarnya sudah menyebar luas ya. Bahkan sekarang orang masuk juga tadi dikasih contoh melalui TikTok tadi yang dari video Ibu Agnes mengenai wisatanya, perjalanan wisatanya seseorang, itu sekarang apa-apa orang sudah mulai mendokumentasikannya melalui media sosial. Nah, sebenarnya apakah kita itu beneran nggak sih sebagai orang yang benar-benar nggak bisa lepas dari media sosial pada saat berwisata? Misalnya kita ada orang yang senang banget dengan foto-foto atau ngambil video tanpa kadang-kadang juga mungkin tidak memikirkan apa yang terjadi di sekitarnya, atau mungkin itu bisa jadi ada orang yang sebenarnya juga lagi nunggu giliran untuk ngambil foto di spot yang lagi kamu tempatin misalnya. Ini sampai minta terus ulang lagi dong sampai dapet yang bagus ya segala macam, sampai nggak memperhatikan di sekitarnya, atau mungkin bahkan lingkungannya itu juga apakah terdampak karena perilaku kita sebagai wisatawan pada saat kita terlalu fokus dengan media sosial itu sendiri. Nah, apakah kita juga merupakan tipe orang yang melakukan sesuatu tuh demi konten? Karena saking fokusnya kepada konten, kadang-kadang kita hanya berpikir yang penting dapat hasil yang bagus, yang itu nanti bisa dinikmati sama orang. Nah, media sosial ini memang sebenarnya adalah salah satu wadah komunikasi, alat komunikasi yang dia bisa memang untuk membangun personal branding. Jadi bagaimana bisa juga menciptakan citra diri atau self-image yang baik itu melalui media sosial tuh sangat-sangat memungkinkan, karena segala sesuatunya tuh bisa dipoles dengan sempurna dan bisa kita posting atau kita nulis status apapun itu atau caption itu dengan sedemikian rupa, dengan indah seakan-akan. Nah, itu sangat-sangat pasti bisa terjadi, dan biasanya orang seringkali memang lebih memikirkan yang penting kontennya bagus, kontennya keren, tapi ternyata pada kenyataannya pada saat
real time-nya itu bisa jadi merugikan orang lain. Apakah kita tidak berpikir bahwa ketika kita berwisata, kita justru lebih senang ketika kita menikmati wisata itu dengan mata telanjang itu sendiri. Jadi nggak perlu dengan sebentar-sebentar ada gangguan dikit, sebentar upload, atau gimana. Nah, itu yang mungkin bisa sebaiknya agak dikurangi ketika kita berwisata. Karena itu bisa juga mengganggu secara tidak langsung bagaimana kita menikmati diri kita pada saat berwisata, khususnya setelah pasca pandemi ini. Ya, sebenarnya setelah pasca pandemi sebenarnya kan tempat wisata itu bisa menjadi serbuan dari banyak orang gitu, dan akan memungkinkan banyak orang mengunggah foto atau videonya di media sosial tanpa basa-basi, nggak memikirkan konsekuensinya atau ngapain, karena begitu banyaknya orang yang bisa berjubel datang ke tempat wisata, itu justru bisa merugikan industri pariwisata itu sendiri, dan bahkan juga bisa merugikan sesama turis di situ. Dan penyebaran informasi melalui media sosial itu akan menjadi tidak terkontrol, karena akan banyak orang memposting itu, dan mungkin juga bagi kita sebagai turis, kita akan kesulitan untuk mengambil spot-spot yang menarik untuk mengambil foto atau video itu sendiri. Jadi di sini lebih kepada media sosial tuh nanti ketika pasca pandemi itu akan bisa jadi alat untuk penyalur perasaan, bagaimana untuk mengekspresikan diri, karena kan kita udah sekian lama kita berada di rumah, terus kita bisa keluar rumah, kita bisa menikmati apa yang ada di tempat wisata itu sendiri, dan saya rasa akan banyak orang yang sangat-sangat aktif di media sosialnya untuk menunjukkan bahwa ini loh, saya bisa keluar loh sekarang, saya bisa menikmati apa yang ada di luar sana. Jangan jauh-jauh pasca pandemi, bahkan beberapa hari ini ada teman saya di Korea, mungkin karena sudah di sana tidak diberlakukan mengenai lockdown, jadi mereka sudah bisa beraktivitas sedikit demi sedikit, dan tiap menit ada teman saya yang selalu mengupdate saat dirinya sedang berjalan-jalan, misalnya pergi ke gunung, pergi ke taman, dan lain sebagainya, yang bahkan itu bisa dihitung dalam satu hari itu mungkin saya bisa menemukan ada sekitar 10 atau lebih dari 10 dia memposting banyak foto dan video baik di Instastory maupun di feeds. Dia pergi makan, dia terus jalan-jalan ke taman, dia hiking dan lain sebagainya, itu benar-benar dia mengekspresikan dia bisa keluar walaupun dia masih lengkap dengan menggunakan masker dan lain sebagainya. Nah, unggahan di media sosial itu bisa menjadi suatu informasi yang baru sebenarnya bagi orang lain, bahwa mungkin bisa jadi juga ketika orang melihat informasi pada saat kita lagi tempat wisata pasca pandemi ini, orang bisa lihat, wih ternyata banyak banget, gila, sampai ribuan orang ya ada di tempat wisata itu, gimana kalau kita mau pergi ke sana, nanti kita ketemu lagi sama orang, gimana kalau misalnya situasinya belum bisa dibilang aman, apa segala macam. Nah, itu juga bisa memberikan berbagai dampak pada orang lain, dan itu juga orang lain jadi bisa mengontrol dan mengatur juga kira-kira kapan waktu yang tepat sebenarnya pada saat untuk pergi berwisata itu, supaya mungkin ada orang yang berpikir supaya nggak berbarengan dengan ribuan orang itu di satu tempat atau ratusan orang di satu tempat, mereka bisa mengatur waktunya sendiri karena mereka bisa ngecek melalui media sosial itu sendiri. Nah, juga ketika unggahan di media sosial ini semakin tidak terkontrol dan itu bisa membantu mendatangkan berbagai orang gitu, turis. Nah, pertanyaannya apakah industri pariwisata itu akan siap ketika wisatawan itu membludak gitu, datang setelah pasca pandemi ini. Nah, di sini saya ngajak teman-teman untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial pada saat berwisata. Kita bisa menggunakan dengan tepat dan secukupnya untuk mencari dan memberikan informasi. Jadi sebenarnya kita juga nggak perlu sampai berlebihan dalam mencari informasi, atau ketika kita mau share informasi itu sendiri pada saat kita lagi di tempat wisata, kita cukup sebenarnya mengunggah 1 atau 2 atau 3 postingan itu sebenarnya sudah lebih dari cukup bagaimana kita bisa memberikan informasi di situ. Dan sebenarnya kita bisa juga membantu industri pariwisata melalui konten-konten yang positif untuk menarik wisatawan lainnya. Ini untuk menghidupkan kembali industri pariwisata kita pada saat setelah
pasca pandemi ini. Jadi itu bisa membantu sebenarnya bagaimana orang lain bisa tertarik lagi untuk datang, tentunya dengan konten yang positif dan yang menarik. Dan kita juga bisa gunakan media sosial sebenarnya untuk membangun dan mereview kondisi atau situasi dari tempat wisata itu, tapi tetap menggunakan dengan etika dan norma yang berlaku. Jadi bukan berarti ketika kita mereview atau memberikan masukan, kita menggunakan dengan kata-kata yang tidak pantas atau tidak sopan, atau kita mengejek-ngejek orang tertentu atau kelompok tertentu. Nah, itu juga yang perlu dihindari. Selain itu, kita juga jangan asal mengunggah status atau mengupload foto dan video tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu, atau kita nggak tahu sebenarnya informasi sebenarnya atau asal-usul mengenai tempat wisata tersebut. Dan juga kita nggak boleh merugikan orang lain hanya demi konten. Saya akan berikan 2 contoh di sini. Bagaimana ini saya ambil dari Detik Travel mengenai ada seorang wisatawan asing yang ada di Bali. Mungkin teman-teman juga tahu mengenai informasi ini. Dia seakan-akan mengeluhkan kondisi di mana dia tuh nggak boleh masuk pura di Bali karena dia lagi dalam masa haid itu sendiri. Jadi dia menyertakan caption religious period discrimination in Indonesia is real, very real katanya. Dan ternyata unggahannya itu justru membuat netizen itu marah gitu, dan bahkan sampai pemerintah di Bali pun ingin mencari orang tersebut. Dia itu sekarang di mana dan sedang melakukan apa, karena mereka mau memberikan ada tindakan tegas menurut informasi yang saya baca di Detik Travel ini. Sebenarnya ini yang tadi saya bilang, kenali dulu lokasi wisatanya, harus cari tahu dulu kebenarannya sebelum kita dengan secepat itu memposting sesuatu tanpa berpikir panjang, tanpa kita mengecek dulu kebenarannya seperti apa. Sedangkan di sini kan kita bisa lihat, kalau dari yang saya baca dari Detik Travel ini, dari pihak Kadispar Bali itu menyatakan bahwa Bali itu memang sebenarnya adalah tempat wisata yang mengusung pariwisata dengan konsep kearifan lokal. Jadi memang mereka mengedepankan dan mendukung konsep lokal itu sendiri, dan juga ada pakar yang menyatakan bahwa pura itu ya memang adalah tempat ibadah gitu. Jadi yang dimana kalau kita mau masuk, apalagi kita adalah sebagai turis, bukan orang yang misalnya untuk beribadah di situ, kita harus yang menaati aturan yang ada. Misalnya kenapa kalau kita pergi ke Bali mau masuk ke pura itu kita selalu dikasih selendang diikat, terus kalau pakai celana pendek itu harus ditutup dengan kain dan lain sebagainya. Itu merupakan aturan-aturan yang memang harus ditaati ketika kita memasuki sebuah tempat ibadah. Namun turis asing ini dia tidak mengecek apa-apa, tapi dia langsung mengeluh dan mengupload begitu saja di media sosial TikTok-nya dia tanpa dia tahu sebenarnya itu ya memang seperti apa. Justru itu malah menyebabkan dirinya sendiri tuh menjadi berdampak pada dirinya sendiri yang tidak baik, dan itu juga membuat kesal orang lain yang untuk melihat atau menerima informasi yang seperti ini. Atau ini yang karena demi konten, jadi ada satu tempat Amaryllis Garden ini jadi rusak, bisa dilihat bunga-bunganya tuh hancur segala macam karena orang sibuk banget di sini, bisa kita lihat sibuk mencari spot yang baik untuk foto. Jadi semua diinjek-injek ke taman itu hanya untuk foto terbaik di media sosial. Ini saya ambil dari travel.kompas.com. Betapa orang-orang kita itu sangat, bisa dilihat di sini memang sangat mementingkan konten itu sendiri tanpa berpikir loh jangka panjangnya atau berikutnya nanti misalnya tempat wisata itu bisa jadi ditutup karena kita merusak tempat wisata itu. Dan ketika ditutup kita mulai ngeluh, kenapa sih ditutup, kenapa sih gini, dan lain sebagainya, kenapa sih mulai ada peraturan ini. Ternyata itu semua berasal memang dari bagaimana kita di awal itu memperlakukan tempat wisata itu seperti apa. Banyak sih sebenarnya tempat-tempat wisata yang ditutup karena menjadi rusak karena viral di media sosial itu sendiri. Nah, di sini saran saya juga ketika bermedia sosial suatu wisata, lebih baik kita tuh menikmati kita tanpa terganggu dengan media sosial, karena kita tuh lagi membutuhkan stress release atau refreshing sebenarnya. Setelah sekian lama kita berada di rumah, lebih baik kita menikmati alam yang terbuka misalnya, atau kita
bercengkrama dengan orang-orang, dengan keluarga pada saat kita berwisata dengan teman-teman, dibanding kita sibuk dengan media sosial. Sebenarnya mengambil foto dan lain sebagainya itu boleh dilakukan, tapi kita mungkin bisa melihat waktunya juga. Selain itu kan kita juga harus lihat keamanan pada saat berwisata ketika mengunggah sesuatu ke media sosial. Itu bisa menimbulkan cybercrime juga, teman-teman. Karena ketika, apalagi kita sering pada saat itu juga kita mention lokasi kita ada di mana, itu sebenarnya juga bisa mendatangkan bisa merugikan dari sisi keamanannya kita sendiri, karena kita seakan-akan sedang memberitahukan ke orang bahwa kita tuh lagi berada di tempat tersebut saat ini gitu. Bisa sebenarnya kalian posting atau setelah tunggu beberapa saat, nah kalian bisa langsung memposting itu. Kalaupun mau memposting langsung silakan, tapi tidak usah terlalu memberikan penjelasan yang terlalu detail. Posisinya di mana, kalian lagi melakukan apa, dan lain sebagainya. Bahwa kita perlu ingat media sosial itu bisa menjadi ranah publik, walaupun teman-teman bikin itu menjadi private gitu. Misalnya Instagramnya dibuat private. Itu tetap bisa dinikmati banyak orang. Followers-nya kalian itu adalah orang-orang yang itu juga adalah publik di situ. Bahkan mereka nanti mungkin kalau kita men-share sesuatu yang tidak tepat, mereka bisa aja langsung screenshot atau save itu video dan itu disebarluaskan lagi menjadi viral, kita kena lagi juga dampaknya. Itu yang harus diperhatikan. Dan jangan terlalu asik dengan media sosial sehingga tidak memperhatikan sekitar, apa yang sedang terjadi, atau mungkin kita sedang mengganggu orang lain juga di situ. Karena tidak semua orang itu memiliki gaya hidup atau cara dan pola pikir yang sama pada saat kita menikmati tempat wisata. Nah, ini saya ambil dari Condé Nast Traveler di UK, beberapa tips untuk menggunakan media sosial saat berwisata. Yang pertama adalah jangan terlalu fokus pada media sosial kita sendiri, itu yang seperti tadi saya bilang, berusaha untuk menikmati lokasi dan tempat wisata kita itu dengan nyaman, bagaimana kita bisa menikmati itu. Dan media sosial yang kedua bisa digunakan sebagai inspirasi untuk berpergian. Kita bisa search, misalnya tadi seperti dibilang sama Kak Pristiana, bagaimana kita bisa cari info tentang wisata, terus kita bisa cari tahu bagaimana untuk mengolah budget dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai media sosial itu mengganggu rencana kita dalam jalan-jalan. Jangan sampai kita jadi seakan-akan ngikutin dari apa yang disampaikan oleh media sosial itu. Padahal belum tentu kenyataannya yang kita terima di lokasi adalah sama seperti apa yang kita lihat di media sosial. Dan yang terakhir adalah gunakanlah media sosial dengan baik, dengan men-share apa yang positif, dan kita ambil apa yang positif itu sendiri. Jadi, kita bisa menggunakan berbagai info itu, bahkan kita bisa sharing juga ke orang-orang, misalnya kita berpergian ke satu tempat, terus kita sharing mengenai budgetnya, terus kita bisa sharing mengenai persiapan apa sih yang diperlukan, kalau misalnya mau wisata ke lokasi yang dingin misalnya, atau lokasi yang sekarang lagi musim panas, dan lain sebagainya. Bagaimana kita juga bisa membuat media sosial kita tuh membantu orang lain atau menjadi referensi bagi orang lain. Dan itu bisa kita juga bisa memberikan tips, misalnya berwisata yang baik tuh seperti apa sih. Nah, media sosial itu sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal yang positif seperti itu, dan itu juga bisa membantu orang lain juga, itu bisa menjadi referensi juga bagi orang lain. Nah, jadi saya mengajak teman-teman juga, Bapak Ibu, untuk lebih bijak bermedia sosial saat berwisata. Karena kalau nggak mulai dari kita, itu mulai dari siapa lagi. Jadi jangan mengharapkan atau menunggu dari orang lain untuk membuat perubahan dan lebih bijak, justru semua itu dimulai dari kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak El. Ya, terima kasih untuk sesi dari Kak El, dan itu mengakhiri 3 sesi pembicara kita ya, yang menarik banget. Jadi tadi Kak Agnes ya sudah memberi tentang bijak berwisata. Ini by the way Kak Agnes kemana ini? Apakah masih di sini? Masih ya Kak ya? Sepertinya berganti akun.
Masih ya, ya. Kemudian dari Kak Kristi tadi lebih tentang detail bagaimana sih kita bijak mengelola budget gitu ketika nanti berwisata pasca pandemi. Dan tadi Kak El udah cukup jelas banget gimana sih secara bahkan teknis banget ya gimana cara kita untuk bisa lebih bijak bersosial media, utamanya Instagram ya, karena Instagram itu di Indonesia tuh sering banget dipakai, terutama kalau lagi berwisata itu pasti dikit-dikit Insta Iya. Story segala macam gitu. Jadi tadi Iya. apa yang dikatakan sangat bermanfaat banget. Dan di sini kita sebetulnya sudah jam 5, tapi karena masih ada beberapa pertanyaan menarik yang rasanya sayang kalau tidak dibahas begitu. Jadi kita mungkin bakal mengextend sedikit waktu webinar sore ini. Nah, yang saya ingin langsung ke pembicara saja nih, mungkin dari KL tadi yang terakhir ya. Ya. Kira-kira apakah ada pertanyaan di sini yang cukup menarik Kak untuk kita bahas Kak? Atau ke Kak Pristi, atau Kak Agnes. Ini ada beberapa yang tadi menanyakan. Tadi kayaknya Kak Pristi pengen menjawab ya, ada pertanyaan. Oke. Silakan Mungkin Kak. saya ingin menjawab beberapa pertanyaan tentang apa sih peranan pemerintah untuk membangkitkan pariwisata lagi gitu ya. Terus bentuk konkretnya seperti apa. Terus apakah biaya untuk berwisata itu naik dan lain sebagainya. Nah, menurut beberapa sumber yang saya baca juga pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan kebijakan fiskal ya untuk memberikan stimulus atau relaksasi kepada industri pariwisata. Salah satu contohnya adalah memberikan diskon untuk tiket perjalanan dengan pesawat, terus kemudian voucher hotel, dan voucher restoran yang tentu saja pemerintah melalui agen-agen travel yang dipercaya oleh pemerintah ya tentunya untuk memberikan voucher, diskon, dan lain sebagainya. Nah, kemudian mungkin kalau praktisnya atau secara langsung yang bisa dirasakan, seperti yang kita sudah tahu di termin pertama, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan fiskal untuk pengurangan PPh 21 dan juga untuk pembebasan PPh 22 kan. Nah, itu bisa secara langsung dirasakan oleh pemilik tempat wisata ya atau tempat wisata untuk mendapatkan sedikit nafas lega untuk pembayaran pajaknya. Nah, itu kan juga bisa menghemat dari pengeluaran mereka sehingga mudah-mudahan uang itu bisa digunakan atau dialokasikan lain untuk untuk tetap membayar karyawannya atau memperbaiki tempat wisata. Seperti kita tahu kan sejak pariwisata ini ditutup kan banyak sekali tempat wisata yang bebenah gitu ya untuk menyiapkan nanti ketika sudah mulai berangsur membaik ini pasca COVID, terus wisatawan mulai datang. Nah, tempatnya itu bisa lebih nyaman, juga lebih bersih dan lain sebagainya. Juga mungkin bentuk apa yang dilakukan pemerintah juga memberikan keringanan kredit ya. Keringanan kredit ini untuk kan kalau kita bicara pariwisata pasti kita juga melihat sekitarnya tempat wisata itu kan pasti juga ada warung-warung makan, tempat-tempat makan dan lain sebagainya. Nah, pemerintah juga memberikan keringanan untuk pembayaran kredit dan lain sebagainya itu juga sebenarnya bentuk stimulus bagaimana pemerintah itu menjaga agar bisnis pariwisata itu juga tetap berjalan gitu. Mungkin itu yang bisa saya sedikit singgung ya. Oke. Ya, berarti lebih dari sisi apa namanya stimulus tadi ya Kak ya yang cukup penting gitu ya dari pemerintah sendiri. Kalau dari KL atau Kak Agnes ada nggak kira-kira yang menarik nih yang akan kita bahas? Saya ada mau jawab, ini tertarik sama pertanyaannya, ada dari Christine Gebi. Kristen Gebi ya? Iya. Ini dari Atmajaya mahasiswanya Kak? Iya, mahasiswa saya lagi. Oke. Gebi, ini bertanya, sebagai mahasiswa apa yang harus dilakukan apa yang harus kami lakukan untuk membantu pemerintah dalam membangkitkan sektor pariwisata saat pandemi ini berakhir? Terima kasih. Nah, saya mau jawab di sini khususnya pasti dari sudut pandang dari komunikasi itu sendiri ya, seperti yang saya jelaskan dari materi saya. Kita tuh sebagai generasi milenial, generasi Z juga, kita tuh bisa menggunakan kreativitas kita. Apalagi ini saya yakin nih anak-anak zaman sekarang tuh benar-benar walaupun nggak semua, tapi mayoritas itu adalah pengguna media sosial, khususnya tadi Instagram itu sendiri atau YouTube. Nah,
kita bisa pakai kreativitas kita yang positif itu untuk bisa membantu meningkatkan sektor pariwisata di Indonesia itu sendiri. Jadi kita bisa mengajak orang-orang dengan memberikan konten-konten yang menarik, konten-konten yang unik, misalnya mengajak mereka untuk berwisata ke tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia itu sendiri. Makanya kemarin sebenarnya ketika sempat ada disinggung mengenai influencer dan lain sebagainya yang digunakan untuk menarik wisata ke Indonesia, kita sendiri pun sebenarnya bisa menjadi influencer juga bagi orang lain. Kita bisa bikin sendiri itu, dan bagaimana kita bisa menciptakan konten yang menarik untuk bisa diikutkan oleh orang lain gitu. Kan setidaknya kita punya followers yang nanti akan bisa melihat itu dan akan bisa ketika mereka juga tertarik, mereka menanyakan, ini di mana ya tempatnya, apa segala macam itu, masuknya bayar berapa ya, terus kalau ke sana gimana ya, harus pakai apa, dan lain sebagainya. Nah, itulah saatnya, apalagi anak komunikasi harusnya sih harus bisa untuk membuat konten, apalagi bagaimana mengkomunikasikan itu ke masyarakat luas, bagaimana bisa menarik orang-orang untuk bisa datang ke tempat-tempat wisata itu sendiri. Itu sih sebenarnya dari bidang komunikasi ya yang bisa dilakukan mahasiswa ini, apalagi kan anak-anak muda, saya yakin banget mereka kreatif-kreatif, dan apalagi saya sering nonton tuh sekarang di IG tuh ya banyak banget challenge selama lagi pandemi ini. Nah, itu tuh sebenarnya hal-hal menarik yang mungkin challenge itu bisa juga nggak selesai ketika pandeminya juga selesai gitu. Mungkin bisa diteruskan dan digeser ranahnya misalnya untuk industri pariwisata, challenge itu sendiri. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang bisa kita kita pakai untuk membantu pemerintah untuk meningkatkan pariwisata itu sendiri. Itu sih kalau dari saya. Jadi malah justru banyak ini ya kayak banyak hal-hal kreatif yang jadi muncul gitu selama pandemi itu malah jadi mereka aktif banget sebagai pengguna medsos itu sendiri. Betul, saya juga melihat apalagi dengan ini ya adanya tadi Bu Agnes sempat nyebut ada virtual tour gitu. Itu juga hal baru tuh buat kita juga pelaku. Iya, benar. Nah, itu teman-teman dari komunikasi atau tadi mungkin ada banyak yang menanyakan ya, apa sih yang bisa dikontribusikan, bahkan nggak perlu nunggu pasca pandemi gitu, saat seperti ini pun, itu teman-teman bisa loh membantu pelaku pariwisata gitu, yang mungkin, udah banyak kehilangan pekerjaan, guide segala macam, itu sekarang mereka lagi marak-maraknya bikin virtual tour gitu, yang berbayar satu orang 25.000, 30.000, yang mungkin kalau kita ke tempat itu butuh biaya mahal banget gitu ya, harus ada transportasi segala macam. Nah, ini udah bisa dengan virtual, mungkin sekaligus untuk mengenal daerahnya sebelum nantinya kita benar-benar bisa ke sana gitu. Jadi, salah satu hal kreatif sih yang mungkin bisa teman-teman lakukan dan juga ikutin gitu. Lebih ke seperti itu sih. Ada lagi nggak nih kira-kira? Ini dari Kak Agnes, kalau mau ada yang mau dibahas, atau mungkin yang kemarin-kemarin dari form yang sempat kita isi ya. Nah, untuk mengingatkan teman-teman, nanti jangan lupa, jadi bisa mengisi feedback ya, feedback form. Bisa dibaca di kolom chat, sudah saya tulis juga. Jadi ada di bit.ly/feedback Wondertalk. Di situ nanti juga untuk mengkonfirmasi nama lengkap ya dari teman-teman untuk e-certificate. Tadi banyak yang nanya juga, apakah dapat SKP? Nah, SKP ini apa nih? KL, Kak Pristi, saya malah nggak tahu nih, ada yang nanya, ini dapat SKP juga kah gitu? Kalau nggak salah ya, kepanjangan singkatan dari Satuan Kredit Partisipan ya kalau nggak salah ya. Jadi memang di Atma tuh ada syarat untuk misalnya lulus juga mereka membutuhkan SKP. Begitu. Jadi mungkin mereka pahamnya SKP. Ya. Mungkin Bu Agnes yang bisa menjawab ya. Dari kemahasiswaan. SKP itu singkatan dari Satuan Kredit Partisipasi. Jadi ini saya nggak tahu kalau di kampus yang lain. Ini mohon maaf ya, saya nggak pakai kamera, soalnya saya ganti pakai handphone terpaksa karena kebetulan laptopnya ada masalah, jadi saya harus leave tadi dan masuk lagi menggunakan yang lain. Oke. Takutnya kalau masih dengar kok, Kak. Ya, nggak apa-apa. Masih dengar kan? Ya. SKP itu Satuan Kredit Partisipasi, jadi di kampus Unika Atma Jaya kami memiliki syarat kelulusan selain tentu saja dari nilai akademik dan hasil ujian skripsi.
yaitu pemenuhan kredit partisipasi di luar kuliah. Itu bisa macam-macam. Jadi salah satunya tentu saja ikut seminar, lalu nanti berorganisasi, lalu mengadakan pengabdian sosial, pengabdian masyarakat. Nah, Bu Agnes Lalu ini juga ada bisa data. buat dijadikan SKP nggak? Gitu kan Bisa pertanyaannya dong. ya. Nah, bisa berarti. Bisa dijadikan SKP. Tapi saya nggak tahu kalau misalnya jadi gini, jadi walaupun ini bisa jadi SKP, tapi kalau di Fakultas Viabikom pasti bisa jadi SKP. Itu saja Ya sih. mungkin Kalau ini untuk ini ya mahasiswa Atma Jaya. Jadi yang iya. lain Khususnya. ini SKP apaan gitu. Jadi Tapi kalau yang lain saya nggak tahu. Tapi biasanya kampus ada juga kok. Kampus-kampus lain kayaknya ada juga ya, bisa satuan ya. kredit Ya, partisipasi. jadi buat teman-teman, makanya ini karena mungkin ada yang penting butuh sertifikatnya, jadi silahkan kita sudah share juga screen. Dan kalau di Atma Jaya dibedakan antara tingkat universitas, tingkat nasional, tingkat internasional karena bobotnya juga akan berbeda. Nah, untuk seminar ini kalau di kami menganggapnya tingkat nasional karena pesertanya tidak hanya dari Jakarta saja, ada dari berbagai daerah tentu saja. Betul, ya. Oke, baik kalau begitu. Jadi jangan lupa ya diisi teman-teman semuanya. Linknya tadi apa ya? Linknya feedback Wonder Talk ya, jangan lupa. Baik. Lalu saya juga ingin menanggapi ada satu pertanyaan. Sebenarnya ada dua, tapi nggak tahu keburu nggak waktunya. Mungkin singkat aja. Yang satu dari Dominito. Iya. Ya, tentang strategi pariwisata untuk bangkit. Sebenarnya untuk strategi ini tergantung lini bisnisnya, karena pariwisata juga punya sub-sektor, misalnya restoran, hotel, lalu travel agent, tour operator. Jadi tentu strategi hotel dengan strategi restoran akan berbeda. Strategi restoran dan strategi tour travel agent akan berbeda. Masing-masing punya strategi yang spesifik. Contoh saya ngambil hotel. Hotel misalnya tentu saja sekarang nggak ada yang mau nginep di hotel karena semuanya nginep di rumah masing-masing, bukan nginep sih, tinggal di rumah masing-masing. Nah, gimana cara untuk atau strategi apa yang mungkin bisa diambil oleh hotel setelah pandemi ini berakhir supaya bangkit lagi? Tentu saja salah satunya bisa buat event-event menarik. Ini yang sederhana ya, yang sederhana-sederhana. Buat event-event menarik untuk menarik tamu-tamu hotel, lalu gencarkan MICE-nya, karena biasanya di hotel kan mereka punya tempat meeting, tempat untuk penyelenggaraan acara, itu bisa dimaksimalkan. Lalu mengadakan promo-promo, misalnya stay di hotel minimal 3 hari, tentu harganya akan berbeda dengan stay minimal 1 hari. Atau misalnya stay 3 hari, akan mendapat servis lebih, misalnya dapat sauna gratis, atau dapat laundry gratis, atau apapun itu. Itu bisa langkah-langkah sederhana yang bisa dijadikan suatu strategi. Misalnya kayak travel agent, sekarang travel agent juga sangat menderita dalam tanda kutip karena pandemi ini banyak sekali tur-tur yang di-cancel. Walaupun mereka sudah bayar, mereka minta pengembalian uang karena memang ini force major dianggapnya. Jadi tentu saja pihak travel agent juga nggak bisa apa-apa. Dan untuk strategi bangkit kembalinya, ya sama, bikin promo-promo lagi, atau bikin destinasi-destinasi yang lebih unik, lebih menarik, lebih privat, karena kalau dilihat dari pandemi ini, orang sekarang lebih mementingkan sesuatu yang privat. Orang nggak mau lagi berkerumun, orang nggak mau lagi berkumpul dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi bisa diadakan private tour, lalu dengan destinasi-destinasi yang mungkin lebih private, tapi tidak menghilangkan interaksi dengan komunitas lokal misalnya, seperti itu. Jadi setiap subsektor di pariwisata punya strategi macam-macam, dan pemerintah juga
punya strategi sendiri, hotel punya strategi sendiri, seperti itu. Lalu satu lagi kalau boleh, itu ada dari Nikita Angel, mengenai, betul nggak ya Nikita? Mengenai, ini kan diperkirakan bakal ada lonjakan atau pembludakan besar-besaran setelah pandemi berakhir, karena dari survei aja banyak banget yang pengen ke tempat-tempat wisata. Lalu gimana caranya agar pembludakan ini bisa diantisipasi atau lonjakan ini bisa dikendalikan? Itu sebenarnya balik lagi dari banyak faktor. Satu, mungkin dari stakeholder dulu. Stakeholder misalnya pemerintah. Pemerintah yang mungkin bisa bikin kebijakan, bisa bikin semacam iklan layanan bahwa oke, wisata udah balik lagi, wisata udah keren lagi nih sekarang. Tapi biar bagaimanapun kita baru pulih dari pandemi, kita harus tetap melakukan physical distancing, kita tetap harus berpikir bahwa ini baru bangkit lagi, jangan jor-joran dulu. Jadi mungkin aja misalnya bikin iklan layanan masyarakat dari pemerintah, atau dari si pihak hotel, misalnya kalau memang sudah sampai pada titik peaknya, ya mungkin bisa dialokasikan ke lain hari, atau bisa bikin program yang lebih membumi seperti itu. Jadi banyak faktor yang mungkin bisa diambil ketika ada lonjakan-lonjakan, tergantung lonjakannya seperti apa. Karena lonjakan-lonjakan itu sendiri kita juga, walaupun kita bisa memperkirakan, tapi kita tidak tahu nanti bakal seperti apa tepatnya lonjakan-lonjakan itu akan terjadi. Jadi untuk saat ini rasanya paling-paling kita hanya bisa memikirkan strategi yang tepat untuk bangkit, tapi kalau untuk lonjakan, mungkin kalau menurut saya pribadi itu bisa terjadi, tapi untuk saat ini kayaknya belum tahu langkah seperti apa yang nanti mungkin bisa diambil. Itu saja sih. Baik, terima kasih Kak Agnes untuk penjelasannya, dan mungkin itu menutup sesi kita pada sore hari ini. Tapi sebelum kita tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih ya sekali lagi untuk Kak Agnes yang videonya udah nggak terlihat ya, jadi sayang banget. Iya, videonya nggak terlihat karena saya ganti pakai HP, dan HP itu support juga videonya nggak terlalu bagus. Oke, terus untuk KL juga, makasih banget KL. Sama Mbak Dini. Berbagi pada sore hari ini, juga Kak Pristi, thank you banget. Iya. San Francisco ya. Wah. Beda waktunya lama nih kayaknya ya. Iya nih. 11 jam ke belakang dia masih malam. Kita sore dia. Oke, terima kasih. Gimana Pak Eko? Wah, Pak Eko keren loh. Nah, sesi sore ini Pak. Iya, bagus gitu. Dan tetap optimis pariwisata itu. Ya, jadi saya yakin bangkit lah gitu. Bangkit ya Pak ya, amin. Iya dong, pasti. Dan saya pikir ya, saya pikir ini komentar sedikit aja gitu. Kita sudah 2 bulan we work from home, WFH gitu ya. Yeah. Jadi artinya apa? Artinya kemudian para industri, para perusahaan itu tahu bahwa pekerjaan itu bisa dilakukan di rumah. Kalau pekerjaan bisa dilakukan di rumah, berarti leisure time, waktu luang itu lebih banyak ke depan dalam jangka panjang. Nah, kalau waktu luang lebih banyak, itu selain untuk keluyuran apa gitu ya, entah keluyuran cari makan, ke wisata, macam-macam. Bayangan saya malah habis COVID ini, orang akan lebih semakin nomaden daripada sebelum-sebelumnya, karena waktu luang yang dimilikinya lebih banyak, karena sudah terbiasa melakukan pekerjaan dari jarak jauh, sehingga sisanya bisa untuk jalan-jalan. Kira-kira itu. Wow, menarik Pak. Jadi maksudnya Pak Eko ini ya Pak ya, jadi karena orang sudah bisa mengatur waktu dengan efisien, jadi waktu leisure-nya itu makin banyak. Banyak, gitu. iya. Karena leisure-nya lebih banyak. Jadi karena waktu leisure-nya lebih banyak, nggak ada cara lain kecuali keluyuran gitu. Gitu. Kita juga udah gagal tuh pengen keluyuran ya. Iya.
Karena waktunya banyak, waktu yang dimilikinya. Banyak ya. Baik, nah teman-teman semuanya terima kasih banyak udah bergabung. Tapi sebelumnya kita mau foto bareng nih. Nah, jadi ada Ya, aku nggak bisa dong. itu kita foto bareng. Jadi ayo semuanya videonya bisa di on-kan kembali. Dan di sini saya bisa share screen juga. Coba ya. Apa namanya? Mana tadi? Oke. Kenapa jadi? Baik, bisa dilihat ya. Nah, jadi kita bisa berfoto bersama, cuman mungkin nggak bisa dalam satu layar ya. Iya. Harus berkali-kali ini, karena peserta kita lumayan banyak banget tadi. Ada 100 orang. Sudah siap ya? Saya coba tes dari halaman pertama ini. Itu Kak Agnes sudah muncul kembali sepertinya. Iya, mudah-mudahan ininya bagus. Soalnya kameranya kurang support. Ya, baik. Ini saya hitung ya. Ini saya capture. 1, 2, 3. Apakah ada apa ya andalan ininya? Jargonnya? Nggak ada ya. Nah, ini yang halaman kedua. Siap. Oke. 1, 2, 3. Banyak yang masih malu-malu sepertinya. Ya. 1, 2, 3. Oke, halaman 3 nih. Ini belum ada nih yang menunjukkan videonya ya. Apa mungkin sambil rebahan ya. Jadi malu-malu kalau dibagi. Oke, baik. Ya, yang halaman pertama nih banyak banget nih yang menunjukkan videonya. Saya ulang sekali lagi deh. 1, 2, 3. Oke. Saya stop share dulu. Baik, ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk diisi feedback-nya. Sebelum saya akhiri dari KL, Kak Pristi, Kak Agnes, ada yang lagi yang mau disampaikan? Cukup hanya mengucapkan cukup. terima kasih ya Terima buat kasih teman-teman sudah mau yang hadir sudah dan berpartisipasi. standby. Ya. Semoga Terima kasih. bermanfaat. Iya. Terima Amin. kasih juga buat Wanderlust yang sudah Ya. menjadi host untuk acara ini. Ya. Dan terima kasih teman-teman yang udah bersedia mendengarkan kami, Ya. celotehan-celotehan kami Ada dari sesi jam berikutnya nanti ya. 4. Nanti coba kita godok apakah Ya. berdasarkan feedback teman-teman, kalau kita bisa membuat sesi berikutnya nanti akan kita buat kembali. Baik, kalau Jangan begitu, lupa yang mau ikut virtual tour bisa akses di Instagramnya Wanderlust. Wanderlust. Oh iya, benar Iya, banget. betul. Ini ada virtual tour gratis. Jadi kalau mau Betul. experience seperti apa, silahkan bisa cek Instagram kita di @idwanderlust. Baik, segitu saja dulu dari saya. Terima kasih dan Terima kasih. selamat berbuka puasa sebentar Ya, lagi. selamat berbuka puasa. Ya, dadah. Terima kasih.